Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 247 dan ayat 248 dengan tema kisah Tolut dan Jalut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allahu yu'ti mulkahu mayasha. Allahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatun mirabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa qala lan ngendika lahum marang Bani Israil sapa nabihum, nabi-nabine kaum Bani Israil. Waktu itu Nabi Samuel. Inna allaha satuna Allah ta'ala iku qad ba'asa. Teman-teman wis ngutus sapa Allah lakum kanggo sira kabeh Taluta ing raja Talut malikan kali dadi raja. Qalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil anna yakunu kapriya ana la iku lau kaduwe Talut apa al mulku utawi kerajaan ngalaina ing atase ingsun Bani Israil. Wa nahnu kali utawi sun iku hakun luwe hak bil mulki kelawan kerajaan minhu tinibas saking Talut. Walam yuta lan ora di paringi sapa Talut saatan ing bondo sithik, saatan ing sithik banget minal mali saking bondo. Qala dawuh sapa nabiyuhum inna Allah satune Allah ta'ala iku istafahu milih sapa Allah ing Talut ngalaikum ing atas sira kabeh wa zadahu lan nambahi sapa Allah ing Talut bastatan ing kajembaran bil ilmi ing dalem ngilmune wal jism lan jiseme. Wa Allah ta Gusti Allah taala kuyuti maringi sapa Allah mulka ing kerajaane Allah dipanake man ing wong ya kang ngersake sapa Allah ing man. Wa Allah ta Gusti Allah taliko wasiun dat kang jembar ngalimun tur moho pirsa ayat 248. Wa qala lan ngendika lang marang Bani Israil sapa nabiyuhum nabi-nabine Israil yaitu Nabi Samuel inna ayata mulkihi satuhune tanda-tandane dadi rajane Talut iku an yatiyakum yento bakal nekaake ing sira kabeh apa tabutu peti pun dijelaskan fihi kang iku tetep ing dalam tabut sakinatun utawi keantengan min rabbikum saking pengiran ira kabeh wa baqiyatun lan kekarine lima sange barang
Taraka kang tinggal sapa alu Musa keluargane Nabi Musa alaihissalam wa alu Harun lan keluargane Nabi Harun alaihissalam takmiluhu kale mikul ing tabut sapa malaikat sapa malaikat inna fi dzalika satune iku tetep ing dalem mengkono Vidalik ina pindalika satune iku tetep ing dalem mengkono nekaaken tabut ikulah ayatan yakti dadi pertanda bukti laku marang sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminina padha iman sira kabeh. Keterangan ayat 247 dan ayat 248 dengan tema kisah Talut dan Jalut. Ayat 247. Nabi Samuel itu mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut sebagai raja. Nah, waktu itu orang-orang Bani Israel tidak menerima kalau Talut sebagai raja. Tidak mau. Nabi Samuel, saya tidak terima kalau Talut dijadikan raja. Nah, alasannya apa? Alasannya begini, menurut tradisi kita, orang-orang Bani Israel, yang boleh dijadikan raja hanyalah dari kabilah Yahuda. Dari kabilah Yahuda. Sedangkan Talut itu kan kabilah dari Bunyamin. Nah ini, sama-sama saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sekandung itu Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Sedangkan Yahuda itu lain ibu, tapi kakaknya Nabi Yusuf. Sama-sama saudara ini. Lagi pula disyaratkan yang boleh menjadi raja itu, dengarkan Samuel, yang harus menjadi raja itu harus orang yang hartawan, orang yang kaya raya. Sedang Talut itu loh, bukan hartawan, miskin itu. Oleh karena itu, secara spontan mereka menolak. Menolak. Hai Samuel, dengarkan juga, ini alasan saya menolak. Bagaimana Talut akan memerintah pada kami? Pada kami golongan Bani Israel yang di sini ini lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripada dia Talut. Sedang Talut dia itu loh tidak diberi kekayaan yang cukup menjadi raja. Masya Allah. Samuel langsung menjawab, hai Bani Israel, dengarkan, Talut diangkat menjadi raja itu atas pilihan Allah. Karena Allah itu menganugerahkan kepada Talut ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Sehingga Talut mampu memimpin kamu Bani Israel. Jadi dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan raja hendaklah syaratnya ada 4. 1. Mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. 2. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat dan mengetahui kelemahannya umat, sehingga dapat memimpinnya dengan penuh kebijaksanaan. 3. Memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran. Ya, kesehatan jasmani tidak sakit sampai nggak sadar maksudnya. Kalau sehat, yang penting bisa berjalan, bisa bekerja itu sehat. 4. Bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayahnya untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri kecuali dengan taufik dan hidayah Allah. Jujur semuanya itu kalau tanpa hidayah Allah tidak bisa berjalan. Adapun harta kekayaan di sini tidak dimasukkan menjadi syarat untuk menjadi raja. Kenapa kok tidak dijadikan syarat mutlak? Karena apabila syarat-syarat yang 4 tersebut telah dipenuhi, maka mudah baginya untuk mendapatkan harta yang diperlukan. Sebab Allah itu maha luas, maha kaya. Allah itu maha luas pemberiannya.
Allah itu lagi maha mengetahui. Ayat 248. Nabi Samuel menyatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, kamu dengarkan dan perhatikan. Allah telah memilih Talut sebagai raja yang akan memimpin mereka, memimpin kamu itu berperang melawan orang Amalek, atau disebut juga Amalikoh. Ada lagi yang dinamakan Amalekit ya juga ada. Jadi Amalikoh, Amalek sama itu. Sebagai tanda bahwa Talut itu betul-betul telah dipilih Allah, ialah kembalinya tabut. Tabut itu peti pusaka. Ya. Jadi dibalikan kepada Bani Israel setelah yang beberapa tahun hilang dari tangan Bani Israel gara-gara dirampas oleh musuh ini. Di dalam tabut itu disimpan beberapa benda sisa peninggalan keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun. Ya, contohnya seperti tongkatnya Nabi Musa, sandalnya, serban Nabi Harun. Dan beberapa potong pecahan dari piring batu yang dibawa Nabi Musa dari Gunung Sinai. Jika Bani Israel itu kalau mengadakan peperangan, maka tabut itu selalu dibawa bersama tentaranya, dipikul atau digeret sama pedati. Nah, karena dirasakan kalau orang Bani Israel kok perang membawa tabut itu dapat menimbulkan semangat dan keberanian dalam peperangan. Dalam suatu peperangan antara Bani Israel dan orang-orang Amalek, Bani Israel menderita kekalahan yang mengakibatkan tabut dirampas dan dibawa lari oleh musuh. Setelah tabut itu berada beberapa lama di tangan orang-orang Amalek, yaitu musuhnya Bani Israel, tiba-tiba pada suatu masa kerajaan Amalek itu ditimpa bermacam-macam malapetaka, musibah, bencana. Contoh seperti wabah tikus, di mana-mana tikus merusak tanaman. Dan ditambah lagi musibah berjangkitnya penyakit, banyak penyakit. Sehingga orang Amalek, kerajaan Amalek itu merasa sial dengan adanya tabut. Kok dibawa ya tabut di dalam negara itu. Nah, mereka punya anggapan bahwa malapetaka atau musibah ini datangnya dari Allah, dari Tuhannya Bani Israel yang membalas dendam pada kita. Itu pendapatnya Amalek. Lalu akhirnya orang Amalek, kerajaan Amalek mengembalikan tabut itu kepada kaum Bani Israel dengan jalan menempatkannya dalam sebuah pedati. Nah, pedati tadi yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Ternyata pedati itu dikemudikan oleh malaikat, sehingga kembali lagi kepada Bani Israel. Nah, kedatangan tabut itu tadi tepat sekali waktunya dengan terpilihnya Talut sebagai raja. Jadi dengan kembalinya tabut itu, barulah Bani Israel tunduk dan menerima Talut sebagai raja. Sebab yang demikian itu adalah bukti dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Shadaqal Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.